Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum. Halo Ma, apa kabar? Kami mau cerita ya Ma. Kali ini tentang Narti, perempuan guru TK yang mengalami depresi karena suaminya hilang bagai ditelan bumi. Narti bekerja sebagai guru taman kanak-kanak, guru TK di perkebunan kelapa sawit milik BUMN dekat rumahnya. Statusnya sebagai karyawan perkebunan adalah impian setiap orang yang tinggal di sekitar perkebunan, karena menjadi karyawan perkebunan menjanjikan masa depan yang jelas. Ada gaji bulanan, dapat rumah tempat tinggal, ada pensiunnya lagi Mak. Itu yang penting ya kan? Penting nih pensiun ini. Sebagai guru TK, muridnya adalah anak-anak dari para buruh di kompleks perkebunan tersebut. Narti menikah dengan Maman, seorang laki-laki yang mencintainya, pacarnya. Mereka menikah suka sama suka. Maman bekerja sebagai sopir di Medan dan tinggal di Medan, kos di tempat majikannya. Setelah menikahi Narti, Maman masih kerja di Medan sebagai sopir dan masih tetap ngekos di Medan. Sementara Narti tinggal di rumah perkebunan tempat dia mengajar. Setelah 3 tahun menikah, mereka pun punya 2 anak. Hanya sebulan sekali Maman pulang nengok Narti dan anak-anaknya serta ngasih uang belanja. Sesekali Narti mengunjungi Maman di tempat kosnya di Medan. Kadang dia menginap bersama anaknya di sana. Sebagai pasangan muda, mereka nampak bahagia. Tapi kan Mak, di tahun keempat rumah tangganya, Maman mulai nggak pulang-pulang. Udah macam Bang Toyib dia. Dan Narti mulai gelisah. Ini bukan soal uang belanjanya yang dia tunggu, bukan. Karena Narti kan punya gaji sendiri sebagai guru TK. Narti heran dan mulai curiga karena nggak biasanya nih Maman kayak gitu. Anak-anak juga sering bertanya, kenapa bapaknya nggak pulang-pulang? Sejak Maman mulai nggak pulang berbulan-bulan itu kan Mak, Narti sering kali ngelamun, murung, kadang-kadang dia nangis sendirian. Sering memandang ke jalan berharap ada orang datang dan orang itu adalah Maman. Mulai halu dia Mak. Melihat Narti seperti itu sering melamun, menangis sendirian, abangnya si Usman menyarankan agar Narti ke Medan aja susul si Maman. Gitu. Narti setuju. Akhirnya dia memutuskan pergi ke Medan menyusul si Maman untuk mendapat kejelasan kenapa dia nggak pulang-pulang, ada apa. Gitu kan. Berangkatlah si Narti membawa kedua anaknya langsung menuju ke rumah kos si Maman. Narti berharap Maman senang karena dia membawa kedua anaknya. Sayangnya kan Mak, sampai di rumah kos si Maman, ternyata rumah itu kosong. Pemilik kos bilang bahwa Maman udah lama pindah dari situ, udah lama dia nggak di situ lagi. Tapi ibu kos nggak tahu kemana dia pindah. Dan dengan hati-hati kan Mak, pemilik kos bilang sama Narti bahwa Maman sebetulnya udah kawin lagi. Narti tersentak kaget Mak dengar cerita ibu pemilik kos. Dia nggak ngerti harus gimana. Tiba-tiba pandangannya menjadi gelap. Dia nggak ngelihat apa-apa. Dia hanya merasakan sembilu tajam melukai hatinya. Narti nggak tahu harus gimana. Dia baru sadar ketika anaknya nangis dengan keras karena kelaparan. Setelah berhasil menguasai perasaannya yang kacau itu, Narti memutuskan untuk kos di rumah itu 1 bulan. Dia bertekad mencari Maman suaminya.
Pemilik kos nggak keberatan. Dia juga merasa iba sama si Narti, tapi nggak bisa banyak membantu. Jadi kan Mak, hampir 4 minggu Narti sama 2 anaknya itu berupaya mencari si Maman. Pertama-tama dia datangi rumah majikan si Maman, di mana dia kerja sebagai sopir kan. Tapi rupanya Maman pun udah lama nggak kerja di situ. Aduh. Terus Narti mendatangi teman si Maman yang dulu sama-sama sopir di Medan. Tapi temannya juga nggak tahu, nggak pernah dengar kabar si Maman. Ya ampun, Narti sedih kali Mak, sedih kali hatinya, marah juga, kecewa juga sama si Maman. Dia nggak bayangin kok jadi kayak gitu hubungan dia sama Maman. Narti makin gelisah dan bingung kan. Uang yang dibawanya sebagai bekal udah hampir habis. Sementara kondisi kedua anaknya udah nggak terurus. Nggak karuan makan, nggak karuan tidur, kan gitu kan Mak. Tapi hasil pencariannya terhadap keberadaan Maman nihil. Maman bagaikan hilang di telan bumi, lenyap. Narti mulai putus asa dan akhirnya dia memutuskan pulang. Narti pulang ke rumah hanya untuk menitipkan anaknya kepada abangnya. Kemudian dia cari pinjaman uang Mak. Dia mau balik lagi ke Medan mencari si Maman suaminya itu. Kali ini dia hanya membawa 1 anaknya yang paling kecil. Balik lagi dia ke Medan Mak. Dicarinya lagi lakinya si Maman itu. Entah kenapa di kepala si Narti itu hanya ada Maman. Pokoknya dia harus cari si Maman sampai ketemu, itulah pikirannya. Tapi tetap aja nggak ketemu. Nggak ada informasi apapun di mana dia berada. Setelah 2 minggu di Medan, akhirnya Narti kehabisan uang untuk pulang. Tapi Mak, dia terus aja melangkahkan kedua kakinya. Jalan terus dia. Nggak peduli dia badannya udah kotor, nggak mandi, nggak ganti baju, kadang nggak makan, kadang nggak minum. Anaknya juga yang kelaparan, nangis, nggak peduli dia. Pokoknya dia jalan terus, kakinya yang udah berdebu, kumel, kotor, dia nggak peduli. Bahkan tangisan anaknya yang kelaparan pun dia nggak peduli. Di kepalanya hanya ada babang Maman, suaminya tercinta. Ih, si Maman inilah, ya Allah. Nggak ngertilah kau ya penderitaan istri dan anakmu sampai kayak gitu kau bikin Maman. Narti berusaha mencari bis angkutan umum. Akhirnya dia dapat tumpangan sebuah bis menuju kota kecil di luar Medan. Menuju kampung lah kan, menuju rumahnya. Tapi Narti rupanya diturunkan sopir di lokasi yang merupakan perbatasan ini antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedage. Ada sungai di situ Mak. Ada kali, kalau di Medan sini bilangnya sungai. Ada sungai ular namanya. Dulu mungkin ada ularnya ya. Kalau sekarang sih kayaknya enggak lah. Tapi namanya sungai ular. Pelan-pelan Narti menuruni tepi sungai ular. Dengan kedua telapak tangannya diambilnya air sungai itu, lalu dituangkannya ke mulut anaknya yang nangis kehausan. Tapi tiap kali tangannya mendekat ke mulut anaknya, air di tangannya habis. Narti mengulangi lagi, terus dan terus kayak gitu. Anaknya terus saja menangis, ya Narti juga nangis. Mungkin karena kelelahan, akhirnya Narti terjatuh dekat anaknya yang masih terus menangis. Narti tidak sadarkan diri, pingsan dia Mak. Hingga terdengar suara azan maghrib dan terasa dingin, banyak nyamuk pula tuh kan pinggir sungai. Narti terbangun dari pingsannya. Anaknya masih nangis Mak. Narti kembali menggendong anaknya dan berjalan pelan-pelan menembus malam yang mulai gelap. Dia pulang menuju ke rumahnya. Hampir tengah malam baru sampai dia di rumahnya. Tapi
Narti justru dapat surat pemecatan, dapat surat PHK dari perusahaan perkebunan tempat dia kerja. Tapi Narti nggak ambil pusing, nggak terpengaruh, dia santai aja dia sama surat PHK itu. Yang dia pikirkan hanya Maman. Sejak itu kan Mak, Narti jadi sangat kacau. Dia mengalami depresi yang sangat parah. Nggak ada pula tuh bantuan psikologis untuknya. Orang-orang nggak ngerti soal itu. Dan nggak ada yang peduli. Sialnya, dia nggak bisa lagi tinggal di rumah perkebunan karena udah dipecat dari perusahaan kan. Syukurnya kedua anaknya kemudian diasuh oleh kakak iparnya karena ngelihat dia udah stres kayak gitu. Pokoknya hanya ada Maman di kepalanya. Maman suaminya, cintanya, belahan jiwanya. Tiap hari Mak, dia jalan ke sana ke sini hanya untuk mencari si Maman. Makin hari perjalanannya makin jauh pula tuh dari kampungnya ke kota. Narti juga mulai tidur dan tinggal di sembarang tempat. Pokoknya dia udah gak peduli sama dirinya. Orang bilang dia udah gila. Bagusnya, orang di kampungnya gotong royong bikinkan Narti sebuah gubuk kecil untuk tempat tinggalnya. Narti seneng menempati gubuk itu. Dia berharap Maman akan pulang menjenguknya. Allahu Akbar, masih diharapkannya lah si Maman itu kan. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, ternyata ada aja manusia yang berhati binatang. Suatu hari, Narti diperkosa oleh seorang laki-laki hingga hamil dan melahirkan. Narti tahu siapa pelakunya, tapi orang-orang gak percaya karena menganggapnya gila. Siapa yang mau percaya sama omongan orang gila? Menariknya kan Mak, meski udah gak kenal lagi siapa dirinya, tapi Narti selalu ingat tanggal gajian. Jadi setiap tanggal gajian, Narti pergi ke kantor besar perkebunan untuk minta gajinya. Dia minta gajian juga. Para kerani dan mandor kebun biasanya ngasih dia uang, dan dia anggap itulah gajinya. Nah, setelah gajian itu, pergi lagi si Narti, jalan-jalan lagi dia ke kota, menyusul si Maman. Selain jalan-jalan, Narti juga suka mengunjungi rumah warga yang dulu anaknya pernah menjadi muridnya di TK. Kenal dia, masih ingat dia, tanda dia sama murid-muridnya dulu. Dia minta dibuatkan kopi. Kesukaannya adalah minum kopi hitam tanpa gula. Jangan pakai gula ya, nggak bagus, nggak sehat katanya. Tahu pula dia tuh nggak sehat gula katanya. Selesai minum kopi, Narti jalan lagi ke sana kemari hanya untuk mencari seorang laki-laki, Maman, yang sudah hilang bagai ditelan bumi. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Menurut Mama, kalau Narti ketemu si Maman, sembuh nggak dia, Mak, dari depresinya? Gimana? Kasih pendapat ya, Mak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.